Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari aguan tumbang hak guna bangunannya dibatalkan Presiden Prabowo dan Jokowi gagal pelihara oligarki. Terjadinya perseteruan terkait pembakaran laut Tangerang yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, adanya berpihak kepada penguasa lama dan ada yang berpihak kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang melakukan pembakaran tersebut menyatakan tidak tahu milik siapa dan kami hanya memasangnya sesuai arahan mandor di lapangan, padahal anggota penilaian menyatakan tidak tahu juga milik siapa pagar laut Tangerang tersebut. Bilang tidak tahu karena semua takut menyatakan pemilik pagar laut sebenarnya. Langsung berurusan dengan aparat penegak hukum daripada berurusan dengan aparat penegak hukum lebih baik bilang tidak tahu. Atas pembakaran laut tersebut yang merugikan nelayan pada waktu menangkap ikan ke tengah laut terganggu karena pagar laut tersebut atau bila mau menangkap ikan ke tengah laut bertambah jauh jaraknya yang menambah pengeluaran beli bahan bakar bensin. Mendengar informasi tersebut, lalu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI untuk membongkar pagar laut Tangerang tersebut karena sudah menyusahkan nelayan. Melihat pembongkaran laut tersebut sudah dilakukan baru beberapa meter, lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono minta bantuan kepada Angkatan Laut untuk menunda pembongkaran tersebut selama 20 hari. Dilakukan dulu pencarian siapa pelakunya, bila sudah ditemukan pelakunya baru dilanjutkan pembongkaran pagar laut Tangerang tersebut. Bila sudah dilakukan pembongkaran pagar laut tersebut sudah tidak ada barang buktinya. Melihat keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kelihatan untuk melindungi pemilik pagar laut Tangerang tersebut. Apalagi mendengar pernyataannya di atas kurang tepat, walaupun pagar laut sudah terbongkar lewat bambu-bambu yang dicabut dan lewat pemasangan pagar bambu tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menemukan pemilik pagar laut Tangerang tersebut. Di samping itu, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pembakaran laut tersebut untuk dapat menimbun pasir ketika ombak datang akan membawa pasir laut ke dalam pagar laut Tangerang tersebut kurang tepat, justru mempersulit nelayan melaut untuk menangkap ikan, tetapi bertujuan agar tidak dilakukan pembongkaran pagar laut tersebut. Untung Angkatan Laut yang diundang, Menteri Kelautan dan Perikanan memberi jawaban Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan lewat Panglima TNI memerintahkan Angkatan Laut. Maka Angkatan Laut melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembongkaran pagar laut Tangerang tersebut. Melihat pembakaran laut tersebut tidak jelas siapa pemiliknya. Lalu Menteri ATR Nusron Wahid mencari datanya ke lapangan. Ternyata di sekitar pembakaran laut Tangerang tersebut sudah ada sertifikatnya, yaitu sertifikat guna bangunan sebanyak 263 buah atas perusahaan, juga atas nama perusahaan dan atas nama perorangan, dan 7 sertifikat milik. Menurut Menteri ATR Nusron Wahid bahwa di atas air laut tidak boleh ada tanah, termasuk tidak boleh ada hak tanah, termasuk sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Menurut ketentuan hukum hak atas tanah di atas air laut sebelum 5 tahun hak tersebut dapat dibatalkan Menteri ATR Nusron Wahid sendiri. Tetapi bila sudah di atas 5 tahun hanya dapat dibatalkan lewat pengadilan, sejalan dengan Mahkamah Konstitusi bahwa di atas air laut tidak boleh ada hak atas tanah.
Dengan demikian, sebanyak 263 sertifikat hak guna bangunan di atas air laut yang dipagar di Laut Tangerang atas milik aguan dibatalkan Presiden Prabowo Subianto. Berarti aguan tumbang sertifikat hak guna bangunannya dibatalkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo tidak bisa melindungi aguan selaku oligarki atau pemilik perusahaan Sembilan Naga karena semua pemagaran Laut Tangerang tersebut atas izin mantan Presiden Joko Widodo, karena hal tersebut merupakan hadiah kepada aguan pengusaha Sembilan Naga yang pernah diminta mantan Presiden Joko Widodo ikut membangun ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur, karena menurut Presiden Joko Widodo telah banyak investasi asing masuk ke IKN untuk membangunnya yang sudah mendaftar lebih 200 investasi asing. Tetapi menurut keterangan mantan Menteri PUPR, katanya hingga saat ini satu pun investor asing belum ada yang masuk ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Untuk menjaga nama baik Presiden Joko Widodo di muka umum, lalu aguan ikut membangun ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Pemagaran Laut Tangerang yang mempersulit para nelayan mencari ikan ke laut karena jaraknya lebih jauh, harus mengelilingi pagar laut menuju ke tengah laut, membuat para nelayan menambah pengeluaran BBM atau bensin. Mengingat Presiden Joko Widodo lebih berpihak kepada masyarakat nelayan daripada mantan Presiden Joko Widodo yang hanya berpihak kepada oligarki. Selaku pengusaha besar sama sekali tidak ada melihat masyarakat kecil sebagai nelayan. Sebenarnya Prabowo Subianto harus lebih berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo, karena Prabowo Subianto dalam pemilihan umum tahun 2024 ketika Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah dibantu mantan Presiden Joko Widodo memenangkan dengan cara pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun langsung dibagi mantan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Melibatkan juga Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar masa itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, membagi bansos berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, serta Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perekonomian, ikut membagi-bagi sembako berupa beras kepada salah satu masyarakat di Jawa Tengah, pendukung Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berakibat kemenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibat pembagian beras hanya kepada masyarakat pendukung Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, berakibat pengadaan beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seseorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim akan menjatuhkan hukumannya seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara termasuk Presiden masuk aparat negara tidak boleh memihak dan harus netral dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Walaupun demikian, dengan kesadaran sendiri mantan Presiden Joko Widodo tetap melakukan kampanye
untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Walaupun mantan Presiden Joko Widodo membantu kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden, tetap Presiden Prabowo Subianto lebih berat perhatiannya membantu masyarakat nelayan termasuk masyarakat miskin daripada membantu mantan Presiden Joko Widodo hanya membantu oligarki atau pengusaha besar Aguan selaku pemimpin pengusaha 9 naga, sedangkan masyarakat miskin jauh darinya. Harapan saya, mengingat aguan tumbang terkait sertifikat agunan bangunan sebanyak 263 sertifikat dibatalkan Presiden Prabowo Subianto berakibat mantan Presiden Joko Widodo yang lemas, tidak bisa membantu oligarki atau pemimpin 9 pengusaha naga sebagai pertanda mantan Presiden Joko Widodo sudah hilang pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.